Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Sartono, staf pengajar SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang redoks dan elektrokimia yang akan disampaikan kepada seluruh peserta didik di kelas 12 MIPA. Pengertian redoks sebenarnya adalah kelanjutan dari mata pelajaran yang pernah disampaikan pada saat di kelas 10. Oleh karena itu, seluruh peserta didik kelas 12 sebaiknya memahami dulu pengertian redoks. Redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi. Redoks mencakup semua proses kimia di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi. Pada suatu reaksi kimia yang lengkap, reaksi oksidasi akan diikuti oleh reaksi oksidasi akan selalu diikuti pula oleh reaksi reduksi, sehingga reaksi yang terjadi dikenal dengan istilah redoks. Pada kesempatan ini, redoks dan elektrokimia di kelas 12 akan menjelaskan elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik, biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasi. Pengantar mengenai redoks dan elektrokimia. Redoks, elektron yang dilepaskan dari reaksi yang teroksidasi langsung diterima oleh reaksi yang tereduksi. Elektron bermuatan min1 sehingga reaksi oksidasi disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi, disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi dan reaksi akan reaksi reduksi, serta dengan penurunan bilangan oksidasi. Oleh karena itu, perubahan bilangan oksidasi atau BILOK atau BO merupakan petunjuk terjadinya reaksi redoks. Reaksi yang tereduksi berperan sebagai pengoksidasi atau oksidator. Pada kesempatan ini, kita akan memberikan pemahaman sederhana tentang penyetaraan, persamaan, dan stoichiometri redoks. Penyetaraan reaksi redoks bertujuan untuk menyetarakan jumlah atom-atom dan jumlah muatan antara reaksi dengan produk reaksi. Penyetaraan persamaan redoks dapat dilakukan dengan cara langsung, secara setengah reaksi, dan secara setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Yang pertama adalah penyetaraan dengan cara langsung, maka reaksi redoks sederhana reaksi dapat dilakukan melalui penambahan koefisien reaksi. Kemudian cara yang kedua penyetaraan dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Secara garis besar penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dapat dilakukan melalui tahap-tahapan berikut. Tahap pertama oksidasi, reduksi, dan oksidasi. Tahap kedua menambahkan H+ jika kurangan H dan dalam media basa tambah O, H2O bila kelebihan O dan tambahkan OH pada sisi kekurangannya. Kemudian penyataan jumlah muatan kiri dan kanan melalui penambahan elektron. Tahap penyempurnaan redoks menulis reaksi secara lengkap. Penyetaraan bilangan cara bioksidasi nanti kita jelaskan secara langsung. Kemudian melalui tahapan reaksi juga nanti kita jelaskan tahapan-tahapannya. Reaksi, nah sekarang ada reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Dalam reaksi redoks, ada kalanya salah satu reaksi dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus pada suatu saat yang sama. Reaksi yang demikian disebut reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Contohnya adalah Cl2
bereaksi dengan NH2 menghasilkan NaCl dan NaCl3 dan H2O. Skimesis redox sudah kita jelaskan di depan, kemudian sel elektrokimia. Sel elektrokimia ada dua, yaitu sel Volta atau Galvani, yang reaksinya bisa reaksi redoks spontan, kemudian menghasilkan energi listrik. Sel elektrolisis merupakan energi listrik untuk membangkitkan reaksi redoks yang tidak spontan. Sel Volta atau sel Galvani ini adalah ditemukan oleh Galvani ya. Kemudian ada istilah anoda dan katoda. Anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi, katoda adalah tempat terjadinya reduksi. Dan contoh sel Galvani akan menghasilkan deret volta. Desain dan kerja sel volta sudah kita lihat dari rangkaian listrik kutub yang ada di gambar. Kemudian potensial sel atau E0 sel adalah satuan standar internasional potensial listrik dalam satuan volt dan untuk muatan listrik adalah coulomb. Menurut definisi ini, dua elektroda dan perbedaan potensi listrik, energi didapatkan setiap muatan coulomb yang berpindah di antara kedua elektroda dengan satuan joule. Potensial sebenarnya adalah hasil diukur dalam keadaan standar. Potensial standar menghasilkan E0 sel dengan diukur pada keadaan standar. Kemudian nanti kita lihat daftar tabel yang menghasilkan tentang daftar potensi elektroda. Reaktifan elektroda yang kita lewat, kemudian korosi dan proses galvanik. Korosi terjadi ada yang spontan biasanya pada proses oksidasi besi. Ya, persyaratannya adalah adanya udara, adanya air, adanya oksigen, kemudian adanya logam yang akan terjadi proses korosi atau proses galvanis secara alami. Proses korosi pencegahannya adalah dengan cara pencegahan dicat atau electroplating ataupun dengan pencegahan elektroda atau katodik. Sel elektrolisis ini desainnya banyak, kemudian satuan hukum Faraday juga nanti dijelaskan secara gamblang. Hukum Faraday 2 ini jelaskan tentang pelarutan elektrolit dengan jumlah luatan listrik yang terjadi. Aplikasi sel elektrokimia atau sel galvani ini terjadi dari baterai primer, kemudian baterai sekunder yang dapat diisi ulang, kemudian baterai ion litium. Kemudian elektroda selektif ion Ec atau sel bahan bakar. Dan ini ada proses elektrolisis. Yang pertama pemilihan tembaga, pembersihan aluminium, dan demikianlah sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.